Dan juga saya izin share screen, teman-teman. Nah, jadi kita sedikit track back nih teman-teman kemarin. Kemarin kan kita udah belajar bagaimana cara membuat floor plan serta tools-tools yang ada di dalam Kuhum itu sendiri. Nah, hari ini aku ingin mengajari teman-teman bagaimana cara mengoperasikan editor-editor yang ada di Kuhum. Contohnya floor editor, cara membuat elevasi, serta beberapa jenis kreatif wall dan juga ceiling pada umumnya di Kuhub. Oke, kita langsung saja buat nih project di sini. Kita create blank project. Oke, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung di chat saja, teman-teman. Nanti kalau emang berhubungan dengan yang saya ajarkan, saya akan jawab. Tapi kalau tidak pun, kita akan bahas di akhir sesi Q&A. Oke, teman-teman? Oke, ini kita buat blank terlebih dahulu. Kita hapus bagian pintu, jendela, dan lain-lain. Oke, nah jadi di Kuhum seperti yang saya jelaskan tadi ada sebenarnya ada 4 macam teman-teman editor yang ada di Kuhum. Sorry. Oke, nah sekarang sudah tampil. Nah jadi yang saya jelaskan tadi ada 3 editor yang ada di Kuhum. Yang pertama adalah floor atau lantai, yang kedua adalah wall atau dinding, dan yang ketiga adalah ceiling atau langit-langit. Nah, untuk mengakses editor-editor ini, teman-teman tinggal klik pada bagian yang teman-teman mau ubah. Contoh, aku mau ubah pada bagian lantai atau floor-nya. Jadi aku tinggal klik floor. Di sini nanti ada keluar floor editor. Sama seperti tembok juga akan ada muncul wall editor. Dan juga ceiling juga seperti itu, juga ada ceiling editor. Nah, untuk masuknya, misalkan teman-teman mau bikin slope pada bagian floor, kita klik floor, lalu kita klik floor editor di sini, teman-teman. Nah, di sini adalah UI UX yang berbeda dari Kuhum pada umumnya. Di sini adalah UI UX dari floor editor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada bagian parameter sebelah kiri, teman-teman bisa melihat berbagai macam material dan juga 3D model yang ada. Seperti material, wall decor, tiles, stone, flooring, carpet, and rubbers. Dan juga ada tools pada bagian atas, parameter atas. Di sini kita bisa import CAD, kita bisa drawing, straight line, double line, and curve. Di sini juga kita bisa buat shape seperti rectangle dan polygon. Di sini ada circle and oval. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan linear lights untuk di lantai. Di sini ada free lines, jadi teman-teman bisa menggambar sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini ada offside. Offside itu seperti apa? Jadi offside itu misalkan teman-teman mau buat kotak, sama persis seperti uh, ruangan, tapi berjarak, teman-teman. Aku contohin, kita ke center, lalu kita buat jaraknya menjadi misalnya 500. Nah, dia otomatis sekeliling itu sudah 500, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah perlu mengukur lagi menggunakan shape rectangle, tapi teman-teman tinggal langsung buat offset aja kalau mau semuanya 500, jaraknya 500, teman-teman. Oke, di sini juga ada measure. Ini untuk mengukur, teman-teman, apakah kanan dan kiri sesuai atau teman-teman mengukur uh, perbedaan yang lain. Juga di sini ada view, jadi teman-teman bisa menghilangkan, misalkan teman-teman ada overlay atau ada pattern di bawahnya, teman-teman bisa dan teman-teman mau hilangin tinggal checklist yang cat underlay. Jadi ini bisa membantu teman-teman buat beberapa menghilangkan uh, beberapa pattern dan juga yang lain. Di sini juga ada add guides, clear dan hide guides.
Jadi guides ini biasanya saya gunakan untuk membuat suatu yang rumit. Misalkan saya mau tahu nih garis tengahnya, saya biasanya menggunakan center di sini dan juga center di sini. Nah, teman-teman, jadi kita tahu center dari ruangan ini tepatnya di mana. Ini buat guide slide, kita bisa clear guides. Di sini juga ada show grid, ini buat petunjuk grid mulai dari mana. Dan juga ada brush, yaitu paving brush dan molding brush. Ini untuk biasanya kalau teman-teman mau mengambil material atau some molding yang lain, teman-teman. Ini bisa digunakan. Dan juga ini yang terakhir adalah teman-teman bisa menyimpan template yang teman-teman sudah buat. Misalkan lantainya teman-teman udah bikin dekorasi sebagus mungkin. Dan teman-teman mau simpan sebagai template. Itu juga bisa, teman-teman. Oke, kita coba beberapa bagian yang bisa kita kerjakan, teman-teman. Coba kita bikin offset di sini. Kita buat 1,2, lalu kita buat lagi di pinggir-pinggir di sini sebanyak, kita buat 1 meter dari tengah. Nah, lalu kalau buat masuk ke selecting editor yang seperti ini, teman-teman harus wajib melakukan klik pada saat kursornya berubah menjadi tanda panah kanan dan kiri, teman-teman. Nah, ini baru teman-teman bisa lihat di elevasi. Ini tidak bisa diubah apa-apa karena kita belum menambahkan elevasi pada bagian outside-nya, teman-teman, atau pada bagian inside. Jadi elevasinya masih belum ada. Dan juga teman-teman bisa melakukan select editor di sini, ada intended lamp, external lamp, semuanya di sini bisa digunakan. Dan juga teman-teman bisa split to segment di sini. Jadi dibagi menjadi 2, luar dan dalam. Teman-teman bisa gunakan ini juga untuk membantu teman-teman membuat kreasi teman-teman. Dan juga di sini ada grid, jadi ini bisa mengatur cara pemasangan dari keramik, teman-teman. Mau gridnya lurus atau rada kayak brickwood, semuanya bisa, teman. Oke. Nah, kalau teman-teman nanya bagaimana cara membuat elevasi, ini saya clear dulu. Cara membuat elevasi yang paling mudah adalah misalkan teman-teman mau menggunakan sebagian ini untuk elevasi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan extrude atau penarikan atau tonjolan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau ekstrak 20 cm, teman-teman tinggal klik masukkan angka 200 atau ini 200 mm, teman-teman. Jadi, waktu kita lihat pada bagian 3D model, teman-teman sudah bisa melihat ada tonjolan yang sudah dibuat, teman-teman. Seperti itu. Nah, misalkan kita balik ke yang tadi, kita mau ubah elevasinya. Di sini teman-teman bisa masukkan materials dan lain-lain, teman-teman. Ataupun teman-teman mau masukkan beberapa molding di elevasinya, teman-teman bisa select edit di sini. Nah, teman-teman bisa memasukkan beberapa molding di sini. Seperti contoh ini, corner, ini juga bisa. Dan nah, ini langsung sudah terpasang, teman-teman, moldingnya di bawah sini. Oke. And next, untuk basicnya seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya, kita coba beralih ke langit-langit terlebih dahulu, teman-teman. Kita ke ceiling editor. Jadi di ceiling ini ada beberapa jenis atau beberapa gaya yang biasanya dilakukan desainnya. Yang pertama, ini sebenarnya UI UX-nya sama, teman-teman. Jadi kalau saya tidak jelaskan lagi berarti hampir mirip atau sama. Nah, ini sama seperti floor editor, cuman beberapa yang diubah adalah 3D modelnya. Jadi di sini ada lighting, ada appliance, dan molding di sini, teman-teman. Misalkan ini kita buat drop ceiling, teman-teman. Buat dari pinggir itu 1 meter, kita buat drop ceiling pada bagian yang paling luar, kita buat sekitar 300 atau 30 cm, teman-teman. Kita lihat pada bagian sini. Nah,
sudah terjadi ekstrak. Lalu kita bisa tambahkan lampu teman-teman di sini, intended bell, lamp, bell di sini, dan teman-teman bisa mengatur brightness-nya pada bagian brightness. Misalkan 100 di sini, color-nya kita ubah menjadi warna lebih warm, dan kita tinggal duplicate. Untuk melakukan paste, teman-teman tidak perlu langsung mengeklik satu persatu, teman-teman. Teman-teman bisa lakukan klik di tengah, otomatis langsung ke paste ke semua sisi, teman-teman. Begitu. Jadi, itu buat memudahkan teman-teman melakukan desain juga. Oke, selanjutnya saya akan coba ajarkan array di lighting. Kita coba cari spotlight atau downlight di sini, teman-teman. Misal kita akan menggunakan downlight ini, kita gunakan, nah ini fungsinya untuk guideline, teman-teman. Kita bisa atur untuk penempatannya. Oke, lalu di sini kita bisa atur lagi ke tengah, center line. Nah, jadi penempatannya perkiraannya di daerah-daerah sini, teman-teman. Lalu kita buat di sini 500 di tengah elevasinya, di sini juga 500 dan di sini juga 500. Serta di sini juga 500. Nah, jadi kita sudah tahu nih, teman-teman, beberapa titik yang bakal kita taruhin lampu. Yang pertama ini 3, di sini 3, di sini 3, dan di sini 3. Caranya teman-teman tinggal klik pada bagian lampu yang teman-teman mau, lalu arahkan ke tengah, online, di situ. Lalu teman-teman klik lampunya, lalu kita array di sini. Kita array-nya di bagian linear. Kita ubah ke quantity, kita ubah jadi 2. Lalu kita atur di center point, atur ini 3, tinggal kita arahkan ke yang mau kita tuju, teman-teman, titik yang kita tuju. Seperti itu. Jadi dia langsung akan sesuai dengan titik-titiknya. Sama juga halnya seperti yang lain. Ini juga bisa kita langsung pakai array saja. Array, linear array, kita ubah quantity-nya menjadi 3. Kita klik di horizontal line, lalu kalau sudah, teman-teman bisa langsung lebih cepat lagi untuk copy. Tinggal lakukan copy atau duplicate di sini. Lalu teman-teman tinggal tekan saja. Seperti ini. Sama halnya juga sama yang di bawah, kita akan duplicate ke bagian atas. Caranya adalah tinggal tahan shift lalu klik pada bagian yang teman-teman mau. Kita duplicate. Oke, teman-teman. Nah, untuk pemasangannya sudah nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat bagian jendela sini, ini sudah terpasang ya, teman-teman. Oke, kita exit terlebih dahulu dan kita akan lihat apabila kita melakukan rendering, teman-teman. Coba kita rendering untuk melihat hasilnya, atau kita pakai real time saja untuk menunjukkan bahwa lampunya sudah hidup. Kita masuk real time, teman-teman.
Bisa dilihat teman-teman pada bagian atas sudah ada strip light berwarna warm, lebih warm pada bagian atas ini. Jadi strip light-nya juga sudah terpasang, serta kita juga bisa lihat bahwa semua area dari lampu sudah terpasang spotlight di sini. Jadi dia otomatis kebaca sebagai lampu, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah lagi menambahkan lampu saat sudah diatur. Dan apabila kurang baru ditambah, teman-teman. Seperti ini contohnya. Saya bisa melakukan deleting untuk tetap hapus. Apakah dia akan, nah jadi dia akan lebih seperti ini suasana ruangannya. Dan juga kalau teman-teman merasa split screen ataupun full screen mengganggu, teman-teman bisa melakukan ini split screen tapi beda tab, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung pure melihat full dari eh, jendela yang kecil tadi menjadi satu tab penuh. Jadi teman-teman kalau punya dual screen, teman-teman bisa pindahin ke dual screen, teman-teman. Begitu. Oke, kita balik lagi ke real time. Nah, setelah ini kita akan coba beberapa jenis molding ya, teman-teman. Kita akan tambahkan beberapa molding pada bagian atas. Atau select editor lagi. Nah, kita bisa menambahkan molding pada bagian pinggir-pinggir sini. Kita dekoratif, molding, kita pilih yang ini. Kita juga bisa atur untuk ketinggian dan ketebalannya di sini. Kita atur menjadi 200, lebarnya menjadi 10 cm, dan lalu kita copy ke semuanya. Nah, teman-teman, moldingnya sudah terpasang untuk bagian samping. Lalu kita juga bisa pasang molding, teman-teman, pada bagian sini. Kita pasang pada bagian yang corner lamp. Pasang ini, dan lalu kita bisa melakukan duplicate saja ke yang lain agar semuanya bisa langsung terpasang ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan juga kalau teman-teman mau menambahkan molding, ini kita clear terlebih dahulu. Molding, tapi teman-teman tidak mau menambahkan eh, elevasi, itu juga bisa, teman-teman. Seperti contoh, saya buat di sini offside, center point, kita buat 500. Lalu kita bisa masuk ke decorative moldings. Di sini molding, decorative moldings. Teman-teman tinggal pilih yang seperti ini bentuknya, teman-teman. Yang ini ataupun yang ini. Misal kita pakai yang ini ya, teman-teman. Tinggal add di sini. Oke, sudah terpasang. Dan kita zoom, kita klik pada bagian moldingnya, dan kita bisa pindahin ke center molding. Jadi moldingnya bukan di depan, bukan di belakang garis, tapi tepat di tengah garis, teman-teman. Oke, semuanya sudah. Jadi kalau kita lihat melakukan dari 3D, dia akan seperti ini, teman-teman. Harnnya seperti garis, simple, kecil. Dan juga ada beberapa pengaturan lagi, teman-teman, untuk molding. Ini juga angle, offside, vertical offside, dan masih banyak lagi di sini. Juga teman-teman bisa mengganti materialnya dengan yang teman-teman mau di sini. Misal contoh kita ubah menjadi ini hitam, nah dia akan berubah menjadi hitam, teman-teman. Seperti itu. Oke.
Next-nya kita akan melakukan dinding, teman-teman. Dinding lumayan banyak untuk model dan juga motifnya yang bisa kita mainkan. Seperti contoh, kita akan buat wall partition di sini. Kita coba buat kotak dulu. Ini kita buat lebarnya 3 meter. 3 meter, 28, atasnya 3 meter. Oke. Lalu kita buat garis lagi di sini. Kita buat 30 dengan tinggi 2,8. Lalu kita tambahkan material di sini, teman-teman. Kita coba lihat material board. Kita bisa cari wood. Nah, di sini kita coba pilih salah satu dari sini. Lalu kita rotate pada bagian materialnya, teman-teman. Jadi materialnya bisa rotate dari sini, bisa rotate dari angle sini. Oke, lalu kita tambahkan ekstraksi pada bagian sini, kita tambahkan jadi 30 juga atau 3 cm. Oke, setelah itu kita buat satu lagi. Kita jangan lupa untuk dibintangin pada bagian materialnya karena kita akan ubah pada bagian elevasinya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman um, men-select material yang teman-teman mau, ini langsung ada di My atau di Favorite. Jadi teman-teman tinggal klik, lalu tempel. Cek materialnya sudah benar atau belum. Kalau belum, kita tinggal rotate. Oke, dan selanjutnya sama, kita juga buat kotak dengan lebar 30 mm dan panjang 2,8 meter. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita akan array, kita tekan shift 2 kali. Nah, setelah ke copy kita array, tinggal kita linear array, kita buat distance-nya menjadi 3 meter. This point to this point. Sorry. Kita coba pakai yang satu lagi saja. Kita coba pakai array yang quantity. Kita buat menjadi 30. 10 di sini. Kita arahkan ke sini. Sepertinya masih terlalu panjang, teman-teman. Kita buat jadi 100 coba. Kelebihan 50. Pas 50. Oke, kita tinggal coba kita lihat dari 3D, teman-teman. Kita exit dulu. Apakah partisinya sudah terbuat? Sudah, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa ubah, misalkan jaraknya masih terlalu dekat nih 3 cm, teman-teman mau ubah menjadi 5 cm juga bisa ya, teman-teman. Ada recordingnya kan ya, Kak? Ada recordingnya, tapi harus menunggu ya, teman-teman, karena butuh melakukan proses editing dan juga yang lain-lain. Oke, next-nya kita coba bikin wall yang rada seperti cafe. Jadi ada buletan, terus ada lampunya, teman-teman, di samping, tapi beda material. Caranya kita tinggal pakai circular di sini. Kita buat seperti ini.
Oke, lalu kita ekstrak di sini, ini paling gampang ya teman-teman. Kita ekstrak seperti 10 cm, kita tinggal tambahkan di sini masa molding, kita tambahkan ini saja, lampu. Nah, kita copy ke atasnya, lalu kita tinggal ubah materialnya. Coba kita di sini menggunakan konkrit, dan juga pada bagian elevasinya juga sama. Coba kita pakai konkrit juga. Ini kan tinggal copy ke atasnya. Oke, kita tinggal lihat hasil 3D-nya. Seperti ini teman-teman. Nah, dia jadi kayak ada partisi bulat di bagian sampingnya. Ini juga bisa teman-teman pakai kalau teman-teman lagi mau mendesain kafe. Ini banyak sekarang. Oke, next-nya coba kita bikin eh, partisi di belakang TV ya. Di sini teman-teman bisa pakai buckle board. Oke, seperti ini. Entry di buckle board juga teman-teman bisa pakai di sini. Coba pakai Windows saja, kayaknya lebih cepat ya teman-teman. Seperti ini. Juga bisa langsung dipakai ya teman-teman. Dan teman-teman bisa atur nih untuk sizing. Kita besarkan, saya mentok. Dan juga ini kita besarkan, saya mentok. Nah, ini kalau teman-teman nggak mau ribet dan langsung jadi, ini juga bisa menggunakan eh, costing seperti ini. Lalu kita coba ke satu lagi, kita buat seperti bolong atau eh, sudah retak ya teman-teman pada bagian sampingnya. Jadi coba kita bakal buat kayak ada yang nonjol plesterannya, lalu di belakangnya kita buat batu bata atau bricks. Kita coba buat pakai ini, straight line. Nah, kita buatnya seperti ini aja. Ini kita tinggal tap-tap aja di sini. Lalu kita bisa buat garis di samping-sampingnya biar tidak bocor teman-teman. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal tambahkan elevasi pada bagian luar. Kita mau 1 cm misalkan. And then kita tinggal tambahkan material bata pada bagian belakang dan juga material plaster pada bagian luar. Jadi dia akan seperti ini. Nah, penampakannya bakal seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita bahas beberapa editor yang ada di sini seperti wall, floor, dan juga ceiling, kita akan beralih bagaimana cara mengambil atau mengatur lighting pada home. Nah, di sini saya udah menyimpan project yang akan kita gunakan. Kita ke recently project, dan lalu kita masuk ke project yang ini. Jadi kalau teman-teman lihat yang ada di yang sewaktu kemarin saya share di grup community itu, eh,
cara pengaturan cahaya dan juga pengambilan gambarnya bagaimana. Nah, ini kita jelasin proses-prosesnya. Nah, jadi ruangan yang saya gunakan itu tidak fully furnished, atau tidak fully terisi, teman-teman. Jadi hanya pada bagian kitchen cabinet dan juga ruang tamu. Ini saya menggunakan beberapa modeling juga untuk ceiling dan lain-lain. Kita coba hapus beberapa model. Yang ini manusia human kita hapus. Ini juga kita hapus. Dan juga ini kita ini biarin aja. Iya sorry nggak tampil. Oke, nih saya jelasin dari awal. Jadi sebenarnya ruangannya saya buat itu tidak fully, teman-teman. Jadi mostly pakai custom modeling dan juga yang lain-lain. Custom modeling dan juga 3D model di sini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya, kenapa kameranya bisa ke belakang banget, padahal harusnya ada tembok di situ, ya karena saya tidak menggunakan tembok yang full, teman-teman. Jadi kalau saya mundur ke belakang, saya masih bisa mengambil eh, foto yang bagus. Nah, tapi itu bisa diakalin dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti ini. Kita ke render. Oke. Misalkan saya mau mengambil pada bagian ruang tamu, tapi terhalang sama tembok. Kita beralih ke tembok sebelah kanan. Seperti ini misalkan, teman-teman. Ini kan bakal terhalang tembok nih, teman-teman. Caranya adalah kita bisa menggunakan clipping atau pemotong. Jadi ruangan yang teman-teman mau ambil bisa fully tergambar atau terambil gambarnya dengan baik karena teman-teman menggunakan potongan seperti ini. Kita coba render di sini. Oke, kita render. Dan juga biasanya saya tidak pernah mengambil gambar tidak menggunakan real time rendering terlebih dahulu. Kenapa? Alasannya karena ada beberapa lighting yang over dan juga ada yang under. Jadi diusahakan harus menggunakan real time terlebih dahulu. Nah, saya jelaskan, saya atur cahayanya bagaimana. Kita masuk ke real time yang saya sudah atur. Jadi pertama-tama apabila teman-teman masuk ke real time, teman-teman harus tahu sumber cahayanya kemungkinan datang dari mana saja. Seperti dapur, kita masuk ke 2D, teman-teman. Nah, di sini terdapat ada sumber cahaya yang saya letakkan. Kenapa? Karena di 3D-nya pun dia ada bolongan, teman-teman. Jadi kemungkinan besar di sini bisa masuk cahaya. Makanya saya letakkan sumber cahaya di dua ini. Serta ini titik-titik, ini hanya untuk pemanis, jadi tidak terlalu gelap pada bagian dalam. Karena sumber cahaya yang kedua adalah dari luar, dari sini, teman-teman. Jadi saya cuma menggunakan mostly dua sumber cahaya utama, yaitu dari depan dan juga dari atas. Kalau teman-teman nanya, misalkan um, view-nya malam gimana? Oke, kita akan lihat pada bagian pada malam hari. Kita exit dulu, lalu kita di sini add to night time. Confirm, loading. Nah, ini penampakannya kalau malam hari, teman-teman. Sumber cahaya dari atas, kemungkinan saya tidak tambahkan. Kenapa ini masih terang? Karena ini pakai environment. Jadi ada environment di sini eksternal. Ini kalau teman-teman mau posisi malam ini harus dibuang dulu. Sebentar saya buang environmentnya. Environment luar yang ini. Kita buang terlebih dahulu, lalu kita masuk lagi ke
render. Nah, seperti ini. Dan secara logik, ini tidak mungkin di lantai satu, teman-teman. Ini kemungkinan besar ada di lantai dua ke atas. Jadi kita harus ganti juga environment-nya untuk menyesuaikan environment dengan interior yang ada. Environment di sini. Nah, di sini ada beberapa ini villa second floor. Kalau teman-teman suka dengan environment lantai 2, ini juga ada yang third floor di lantai 3, teman-teman. Atau teman-teman suka yang night view, semuanya bisa dipilih, teman-teman. Kita lihat pada bagian sini. Ini night view-nya dan masih banyak view-view lain yang teman-teman bisa pilih. Seperti itu. Nah, untuk bagian malam, kalau saya menggunakan ini bagaimana? Kemungkinan besar saya akan memaksimalkan dot-dot atau lampu-lampu kecil yang ada di sini, teman-teman. Oke, kita coba buat di sini. Kita lihat dulu ketinggiannya, teman-teman. Wah, terlalu tinggi ya, teman-teman. Kita buat menjadi height-nya turun lagi, yes, gitu. Turunin dikit. Lagi, nice. Lalu apa yang akan terjadi, teman-teman? Kita bisa lihat cahayanya akan semakin terang, teman-teman. Lalu saya akan maksimalkan dengan cara apa? Buat lampu di kabinet. Caranya ini tergantung preferensi teman-teman. Teman-teman mau pakai strip light yang ada di sini, teman-teman biasanya pakai rectangular di sini. Saya biasanya rectangular. Tapi untuk menyamakan, saya biasanya coba rectangular area saja. Di sini, lalu saya kecilkan sesuai dengan ukuran kabinet yang ada di situ. Tinggal diturunin aja, teman-teman. Majuin sedikit. Nah, dia sudah ada, teman-teman, lampu di kabinetnya. Dan juga kita bisa ubah color dari sini. Saya biasanya pakai warm kalau light seperti itu. Lalu kita juga bisa atur brightness-nya di sini. Tapi ini sudah cukup terang. Dan kalau teman-teman mau menyinari atas juga, tinggal hidupin saja double slide-nya. Jadi dia akan menyinari pada bagian atas dan juga pada bagian bawah, teman-teman. Jadi dia akan bersinar lebih terang lagi. Ini karena dia pantulannya ke bawah, jadi saya menggunakan one slide saja, seperti ini. Lalu sepertinya di meja makan ada kurang di sini. Kita coba menggunakan circular di sini, besaran sedikit. Itu buat duplicate. Nah, dia jadi rada terang, teman-teman, pada bagian diner atau barnya. Oke, lanjut. Kita akan lihat pada bagian living area. Nah, pada bagian living area, kalau teman-teman lihat, ini ada lampu nih, teman-teman. Tapi tidak bersinar. Caranya adalah teman-teman bisa ganti materialnya atau teman-teman tambahin Omni Light mengisi light yang kosong. Lalu kita bisa atur brightness-nya agar dia bercahaya, teman-teman.
Dan biasanya kalau emang susah, kita bisa pakai circular, kita letakkan di sini. Sama persis tempatnya, up sedikit, mereka kita terangin, biar kita bisa lihat area yang tercahaya. Seperti itu, kita hidupin double side ya. Nah, jadi dia ada cahaya ke bawah, teman-teman bisa lihat sini, dan juga cahaya ke atas untuk menyinari si kainnya, atau fabric dari penutup lampunya, teman-teman. Oke, ini sudah oke buat kita render. Kita render, kita coba render perbandingan siang dan malam. Jadi kita bisa view di sini, terus kita save the perspective untuk menyimpan settingan kamera yang ini. Kita save the perspective udah, lalu kita bisa cari di user view di sini. Lalu kita tinggal generate 4K, generate. Kita akan tunggu apa perbedaan 4K malam dan 4K siang, teman-teman. Apakah sejauh itu, apakah perlu upgrade dari lampunya? Kita lihat. Ini juga beberapa renderan yang saya coba ambil dari eh, counter cabinet sampai ke islandnya, area dining. Ini, ini untuk saya lumayan kaget karena di Kuhum waktu saya mau ngerender orang atau human ini lumayan real, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini pada bagian kulit dan juga rambut. Seperti ini, teman-teman. Dan kita coba lihat pada bagian malamnya. Harusnya tidak lebih dari 5 menit, teman-teman. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh komen langsung di chat. Coba nanti saya sekalian baca chatnya, teman-teman. Mungkin selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat cabinet, custom cabinet, teman-teman. Kitchen and closet. Itu ada di advanced tool. Jadi kalau teman-teman bingung, masuknya dari mana? Masuknya dari advanced tools ini. Dan langsung ke kitchen and cabinet. Seperti itu. Ini udah lebih upgrade lagi untuk teman-teman. Jadi ditunggu untuk chapter 3-nya bakal kita publish jadwal dan juga videonya nanti ya teman-teman. Dan juga kalau teman-teman masih bingung, bisa langsung ditanyakan di grup community atau teman-teman bisa cari di YouTube kita. Cari YouTube kita di Kuhum Indonesia. Di sini terdapat beberapa tutorial mulai dari basic sampai di sini. Ini ada yang basic di sini, Kuhum 101. Di sini juga ada live sesi, kitchen cabinet, Kuhum level up. Ini bagiannya hari ini, arsitek, dan juga kita sudah publish ngulik Kuhum. Jadi teman-teman yang kemarin tidak sempat hadir akan bisa melihatnya di ngulik Kuhum. Oke, kita cek coba galeri. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi emang malam dia lebih gelap dan juga lebih banyak shadow di sini teman-teman. Kalau kita lihat di siang kan lebih sedikit shadownya, tapi kalau di malam lebih banyak. Itu logiknya masih normal ya teman-teman. Oke, nice. Next adalah bagaimana cara mengambil gambar yang susah. Saya juga sudah menyiapkan proyeknya. Sebentar.
Projectnya ini kita lihat projectnya. Oke, kita lihat loading dulu. Ya, sudah selesai. And then kita masuk ke render. Nah, di sini project yang saya buat tempatnya lumayan sempit, jadi akan mempersulit teman-teman buat melakukan pengambilan gambar. Di sini coba saya pakai rasio yang rada sempit, 3:4, teman-teman. Dengan POV 30, terlalu zoom, kita buat jadi 55. Di sini, oke. Cara pengambilannya, seperti yang saya bilang tadi, tinggal pakai clipping, teman-teman, untuk menghilangkan bagian tembok. Jadi misal saya mau mengambil eh, sisi dari island, tinggal pakai clipping, memudahkan teman-teman. Majuan dikit, dan lagi. Oke, kita buat lebih jauh lagi jadi 60. Lebih wide lensanya, turun, munduran sedikit. Oke, nice. Coba kita generate di 4K. Lalu saran dari saya, kalau teman-teman mau buat ambil gambar yang lebih dekat, FOV-nya bisa dikecilin, teman-teman. Contoh, kita buat menjadi 10, kita mau ambil bagian keran. Seperti ini, bisa sedikit. Oke, itu generate. Ini juga ini kita bisa lihat pengambilan gambarnya. Misal dari atas sedikit, ambil di peralatan-peralatan dekorasinya. Ada ke kiri, stop. Setting lagi menjadi 25. Berbentuk 30, teman-teman, bentuknya. Kita generate di sini. Nah, teman-teman, hasilnya sudah. Ini untuk yang dari island. Kita lihat. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk eh, pengambilan gambar render dari island, kita tunggu pada bagian scene dan juga pada bagian dekorasi. Dan setelah ini kita akan coba mengambil pada bagian yang lain, tapi ada blur-blur ya, teman-teman. Oke, selesai. Lumayan cepat. Nah, ini untuk detailnya, teman-teman bisa lihat. Nextnya, kita coba buat bagian yang rada blur-blur. Cara gimana? Caranya kita tinggal masuk ke real time material. Kalau teman-teman sudah buat real time material, tolong teman-teman jangan masuk menggunakan tombol real time material yang ada di tengah bawah ini, tapi teman-teman bisa melakukan editing yang ada di sini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat kok
saya udah bikin real time-nya, tapi kok waktu saya masuk lagi real time-nya berubah. Itu kemungkinan besar karena teman-teman menggunakan tombol real time lagi, itu artinya menambahkan real time, teman-teman. Menambahkan settingan. Oke, kita coba turun, 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 turun. Tinggal dekorasi dan yang belakangnya blur. Kamera. Di sini kita buat angle-nya menjadi 0. Turun, turun dikit. Oke. Nah, caranya adalah tinggal hidupin fitur deep field. And then kita uh, ambil fokus editornya di mana bagian yang teman-teman mau, misalkan pada bagian sini. Dan teman-teman tinggal atur nih berapa fuzziness atau kebluran yang teman-teman mau. Saya biasanya pakainya under di bawah 10, teman-teman. Biar masih terlihat real dan juga masih bisa kita melihat area belakangnya. Oke, setelah seperti ini tinggal di X saja, teman-teman. Lalu kita coba mundur. Clippingnya kita matiin. Terus dikit, kanan dikit, kanan-kanannya. Mundur lagi. Oke, kita coba. Nah, di sini juga pastikan deep field-nya udah hidup. Tinggal kita generate saja. Nah, ini sudah jadi. Untuk pada bagian dekorasinya kita ambil. Dan juga ini kita tinggal menunggu pada bagian yang blur. Ini masih pending, mungkin coba saya bisa masuk ke sesi Q&A ya. Di sesi Q&A, bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung. Ditunggu record videonya kok. Untuk motif dinding mungkin semoga lebih banyak tutorialnya, terutama dinding yang coak-coak sama penambahan HPL melayang di dinding untuk backdrop TV. Terima kasih. Nah, sebenarnya backdrop TV ini eh, saya akan bahas di closet. Jadi di closet itu kita ada bisa menambahkan backdrop TV juga, jadi langsung ada sistemnya. Kita tinggal tambah-tambahin aja, Kak. Jadi tidak perlu kita buat satu-satu menggunakan eh, wall editor, tapi kita bisa langsung menggunakan sistem pada bagian advanced tool seperti itu. Boleh Kak, on mic aja nggak apa-apa. Kak Ikram boleh on mic. Oke, selamat malam Kak Vincent. Ya, Kak Ikram. Ya, dan teman-teman semua selamat malam. Jadi perkenalkan saya Ikram. Saya dari Banda Aceh nih Kak kan. Oke. Ya, jadi Pertanyaannya Kak ada boleh? beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Kak Vincent. Ya. Pertama terima kasih dulu kan sama Kak Vincent yang dari tadi udah jelasin masalah apa tuh wall, floor, dan ceiling editor, juga masalah rendering, lightning rendering segala macam dan lain sebagainya kan. Nah, Kak Vincent mau nanya nih, ada beberapa poin kan. Yang pertama tentang rendering video nih. Tentang rendering video, Hmm. apakah objeknya bisa hidup? Let's say ada air mancur gitu, apakah airnya akan mengalir gitu? Dan juga apakah ada kita bisa, misal orang gitu kan, nggak nge-freeze gitu, nggak kayak manekin, dia bisa jalan gitu, apakah bisa di Kohon? Nah, ada beberapa lagi nih, Kak Vincent, apakah saya tanya sekalian saja atau satu-satu dulu? Oke, coba saya jawab satu-satu ya. Jadi Oh, satu-satu aja. objek bergerak pada bagian video Kuhong itu sebenarnya bisa Kak, bisa dilakukan di Kuhong.
Coba saya kasih tunjuk beberapa contohnya ya. Eh, contoh, kita lihat. Objek bergerak itu biasanya kita ada di pintu, and then kita ada di jendela, horden, eh, manusia juga ada yang bergerak. Untuk air mancur dan lain-lain, saya belum ngulik nih Kak. Nih contohnya, bisa lihat. Nah, ini kalau kita lihat, pintunya kebuka waktu video. Oke, oke, I see, I see. Betul nggak seperti ini? Nah, jadi eh, cara melakukannya adalah emang sudah ada 3D model yang bergerak, Kak. Contoh, kita ke model, lalu kita ke animated atau sorry, dynamite di. Nah, seperti ini, Kak. Jadi emang 3D modelnya bergerak. Seperti tumbuhan, di sini ada pintu, dan juga beberapa 3D model yang sudah emang bergerak dari awalnya. Seperti itu, Kak. Jadi misalnya TV juga bisa bergerak, air itu bisa di water pool nih, di pool bisa begitu, kipas, dan juga yang lain-lain. Tapi kalau untuk menggerakkan 3D model yang sudah ada, itu tidak bisa, Kak. Begitu. Oke, boleh, Kak? Pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih ya Kak Vincent, udah berarti ada beberapa objek yang bisa digerakin gitu, otomatis memang dari katalognya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak Vincent, apakah Kohom ini gimana ya, spesialis untuk desain ruang yang ada di rumah saja, Kak Vincent? Misalnya, let's say kita mau bangun apa nih, selain dari ruangan yang ada di rumah lah, let's say sekolah lah gitu, atau pabrik misalnya, apakah Kohom ini nge-provide itu atau gimana, Kak Vincent? Untuk ini kita juga kemarin sempat mewawancarai beberapa user yang emang suka buat interior, bukan cuman rumah tapi di commercial area ataupun hotel seperti itu. Nah, biasanya support atau tidak itu tergantung, Kak. Biasanya kalau emang terlalu detail proyeknya, dia akan semakin berat. Tapi kita jawab, kita bisa untuk melakukan ekspor dan lain-lain. Nah, selanjutnya kalau emang ada 3D modelnya, itu ada, kakak bisa cari di sini commercial design. Nah, di sini kita ada office furniture, equipment, dan lain-lain nih, educational, jadi ada tempat buat papan tulis dan lain-lain. Ini khususnya ada di sekolah seperti itu. Bahkan kita ada fire equipment, ini buat uh, pemadam api dan lain-lain untuk pengaman. Ini kita juga ada. Transport juga ada di sini, dan juga kita juga ada factory di sini untuk pabrik. Jadi ada rak dan juga beberapa alat-alat besar ya, Kak. Seperti contohnya ini, belt, ini tinggal dibesarkan saja dimensinya, tinggal tarik di sini. Skillnya, coba tambahin jadi. Nah, nanti beltnya juga kita bisa besarkan seperti itu, Kak. Jadi kalau untuk commercial area di home bisa, Kak. Oke, boleh selanjutnya. Kak Vincent, jadi kan itu di katalog banyak tuh apa tuh ya, objek-objek yang bisa diambil lah, yang bisa digunakan dalam ini kita perancangan kita. Nah, apakah objek di katalog itu bisa diedit? Nah, misalnya di situ tuh di sofa tuh ada 3 bantal misalnya. Oh, kita mau hapus satu nih gitu. Atau kita mau hapus semua bantal jadi tinggal sofanya aja gitu. Apakah bisa gitu, Kak Vincent?
Kalau 3D model yang udah dari Kuhom itu juga beberapa kita udah kolaborasi dengan brand-brand. Jadi contohnya ada IKEA dan juga ada beberapa brand furniture lainnya yang sudah kita tanda tangani. Persetujuannya adalah semua 3D model yang sudah ada di Kuhom itu tidak bisa diubah. Eh, Misalkan bantal ataupun rak itu tidak bisa diubah. Jadi yang kita bisa ubah hanya material dan juga scale-nya saja. Untuk scale up dan scale down. Bahkan ada beberapa brand yang tidak memperbolehkan user Puhum untuk melakukan perbesaran atau perkecilan scale pada 3D model mereka. Seperti itu, Kak. Satu lagi nih Kak Vincent. Ya, boleh. Boleh ya, satu lagi ya. Kemarin Boleh. kan di pertemuan sebelumnya tuh Kak Vincent ngajarin nih cara impor apa tuh dari SketchUp lah, kan? Hmm. Nah, apakah bisa di sini tuh full impor dari SketchUp? Let's say kita udah buat nih ruangan di SketchUp nih full, kita impor ke sini bisa nggak? Gitu. Bisa, tapi kita harus buat ruangan lagi. Seperti contoh, misalkan kita sudah buat ruangan di SketchUp, terus kita impor ke Puhum, itu jatuhnya 3D model, Kak. Nah, cara untuk melakukan renderan adalah kita harus bikin at least satu ruangan yang ada di Puhum agar terdetek sebagai itu bisa dirender. Nah, saya juga ada eh, beberapa contoh project. Coba saya cari terlebih dahulu. Hmm, Sebentar. Hmm, di, di. Oke, sembari saya mencari, kakak boleh melanjutkan pertanyaannya, Kak, biar tidak lama. Kayaknya untuk saat ini udah itu aja deh pertanyaan dari saya Kak Vincent. Oh, oke, Itu siap-siap. memang Sebentar poin ya. terakhir yang mau ditanyakan ya. Ini nggak apa Kak Vincent, Iya, coba seri aja dulu nggak apa-apa. nggak, iya ini soalnya project lama. Coba sebentar. Projectnya sudah di take down ya. Oh, saya coba tunjukin satu gambar deh. Ini projectnya nggak ketemu lagi. Coba sebentar saya cari di Instagram Kuhum dulu. Biasanya ada nih di sini. Jadi dia itu adalah satu bangunan full dari SketchUp dan dia render di Kuhum. Nah, caranya adalah dia membuat suatu bangunan atau suatu ruang di depannya agar terdeteksi sebagai ruangan yang buat dari Kuhum. Setelah itu dia baru render sebagai eksternal areanya. Tapi sebentar.
Oh ini. Nah, ini full buat dari SketchUp, Kak. Semuanya dari SketchUp. Tapi untuk melakukan renderan, dia buat ruangan di depan dari landscape-nya. Seperti itu. Jadi kalau kakak lihat, sedikit melayang, Kak, pada bagian depannya. Pada bagian di sini nanti, nah ini terlihat aspal melayang. Begitu. Jadi kalau kakak bilang, buat ruangan dari SketchUp, bisa nggak diimport? Itu bisa. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain? Oh ya Kak, Vincent tambah dikit lagi boleh Kak? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Oke, tadi kan dari katalog tuh ada tuh beberapa memang objek yang bisa bergerak tuh di rendering video. Nah, apakah ada gini gitu, ada tombol khusus untuk oh ini kapan kebukanya gitu, atau memang udah otomatis gitu dan nggak bisa diatur lagi, atau gimana? Udah otomatis sih, Kak. Jadi kita tidak bisa mengubah timing lagi. Jadi pas kameranya nyorot ke situ, dia bakal buka sesuai dengan 3D model, data 3D model yang sudah ada. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada Ardiansyah. Kak, maaf saya telat masuk baru pertama kali ikut ngulik home. Bisa buat teks contoh nama tempat yang bakal dibuat, Kak? Nah, ini coba Kak Ardiansyah jelaskan lagi maksudnya tempat yang akan dibuat tuh gimana? Boleh Kak di on mic aja kalau mau. Apakah masih ada Kak Ardiansyah? Boleh komen lagi. Oh, boleh Kak. Tutorial suasana eksterior kayak finishing dinding batu alam, taman outdoor, sama ruangan tamu outdoor. Nah, mungkin di bagian eksternal area ini kita sekarang tuh punya Kuhom Arsitek. Nah, di Kuhom Arsitek ini bakal jauh lebih mudah buat kita explore tentang outdoor dan juga exterior area. Mungkin next-nya kita bakal bahas external area di Kuhom Arsitek. Nah, jadi kan banyak banget teman-teman yang di community nanya bagaimana cara buat atap, cara buat atap, cara buat atap. Sebenarnya, Kuhom biasa itu tidak bisa buat atap, teman-teman. Cara buat atapnya adalah pakai custom modeling ataupun material and komponen. Nah, sekarang kita udah melaunch produk baru yaitu Kuhum Arsitek. Nah, di Kuhum Arsitek teman-teman bisa buat atap cuman menggunakan 2 klik. Jadi mungkin next-nya kita akan bahas external area di bagian sitek aja ya, Kak. Oke, kalau buat di YouTube kayaknya boleh juga sih. Nanti coba saya buat di bagian eksternal. Thank you masukannya, Kak. Oke, next. Yang lain, apakah ada ada Q&A selanjutnya? Kalau tidak, kita akan masuk pada bagian kode promo nih, teman-teman. Nah, jadi kan kita sudah ada diskon 75% nih, teman-teman, buat kemerdekaan. Nah, nanti kita tinggal nunggu Kak Calvin untuk masuk dan juga dia akan memberikan kode promo sebagai diskon tambahan untuk kita. Oke, coba sebentar. Saya panggil Kak Calvin dulu, teman-teman. Mohon ditunggu ya.
Oke, mungkin selanjutnya kita sambil menunggu Kak Alvin masuk, kita akan lanjut ke melihat renderan yang tadi sempat kita render. Oke, apa jadinya kalau kita tambahkan fokus ataupun fuzziness, blur pada bagian belakang? Berikut teman-teman. Nah, jadi akan terlihat pada bagian depan atau yang kita pilih, dia akan lebih tidak blur daripada belakang dan depannya. Begitu teman-teman. Sorry Kak, layarnya belum muncul Kak. Oh iya, bentar. Saya izin share screen lagi teman-teman. Nah, sudah terlihat? Sudah Kak. Oke, thank you Kak. Nah, jadi di titik atau di jarak yang sudah kita pilih, dia akan lebih tidak blur teman-teman. Jadi ini contohnya berarti yang kita pilih tadi, dia tidak blur. Sedangkan barang-barang atau jarak yang kita tidak pilih, dia akan blur. Ini seperti efek bokeh pada kamera teman-teman. Nah, saya sudah diberikan kode promo eh, sama Kak Alvin. Sebentar saya coba dulu teman-teman. Kode promonya hari ini adalah Learn Kuhum. Saya tulis di chat, teman-teman. Kodenya adalah Learn Kuhum. Jadi teman-teman bisa menggunakan Learn Kuhum untuk akses promo code dan juga mendapatkan promo tambahannya teman-teman. Oke, sebentar saya share screen lagi.